teman-teman saya, seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, jangan berkecil hati karena pandemi ini yang kena dampak nggak kalian aja, mungkin semua teman-teman pengusaha juga gitu ya kena dampak gitu. Mungkin kita bisa mengambil hikmah. Sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini gitu. Salah satunya saya juga kena dampak sehingga nggak ada pemasukan sama sekali. Sehingga ini saya bisa membuat kayak gini, membuat crafting sehingga ada pemasukan baru. Bulan Maret waktu itu ini ya, besar-besarnya pandemi ya. Waktu itu kan PSBB nasional, jadi sehingga usaha-usaha itu banyak yang turun secara signifikan. Salah satunya usaha saya juga waktu itu. Hikmah yang bisa saya ambil ya dari pandemi ini, jadi saya ada sumber pemasukan baru gitu. Sehingga ya lumayan lah buat bisa memenuhi kebutuhan. Pertama waktu itu sebelum segencar ini ya, saya itu buat ini model-model yang biasa ya, lukis pakai manual ya, lukisan biasa pakai tangan ya. Jadi ya hasilnya nggak bagus, ya biasa banget lah. Jadi saya itu waktu itu cuma melayani, ya tetap waktu itu sudah jalan ini, udah jalan usaha kayak gini. Cuman waktu itu momentum aja di bulan wisudaan gitu. Saya tuh ini ya, waktu itu cuma mikir gini aja, kira-kira usaha yang memang nggak ada dampaknya gitu, yang nggak kena dampak secara signifikan yang nggak kena dampak COVID-19 lah, intinya kayak gitu. Saya tuh cuma ini aja, mungkin ini salah satu usaha yang memang nggak terlalu kena dampak ya, karena memang dari meskipun event-event gini ya juga bisa gitu ya digunakan buat event kayak wisuda, kemudian wedding pernikahan, buat mahar. Karena saya nggak hanya buat jam seperti ini aja, tapi ada cincin, mahar, kemudian souvenir buat pernikahan yang lain gitu. Buat teman-teman yang mau ngasih sahabatnya atau pasangannya gitu, kan bisa gitu. Saya belum tahu gitu pasar yang cocok buat usaha ini gitu. Saya waktu itu cuman ini aja sih mikirnya. Intinya saya itu jalan gitu aja wis, apa yang saya bisa saya lakukan gitu. Itu masih belum ada pikiran waktu itu saya harus usaha kayak gini. Jadi usaha kayak gini munculnya puncak-puncaknya itu di bulan April ya waktu itu. Karena waktu itu 1 bulan itu saya itu proses banget ya, membuat ini benar-benar sampai jadi, membuat produk saya kayak gini tuh. Ini salah satu produk saya. Ini jadi sebenarnya ada sih, cuman mungkin saya buat inovasi kayak bentuk-bentuknya itu yang beda-beda ya. Mungkin di situ. Intinya waktu itu kan memang sempat terpuruk sih ya, karena proses pembuatan saya benar-benar saya menjadikan ini bagus, benar-benar hasilnya itu maksimal. Sampai benar-benar saya sendiri pun juga ngelihatnya itu pantas lah, layak lah untuk dipublikasikan, layak lah untuk dijual gitu ya ke umum. Itu butuh waktu 1 bulan 1 bulan lebih itu untuk benar-benar menjadikan produk ini bisa diterima lah ini. Ini kalau bahasa anak sekarang, ini banget gitu ya, maksudnya sangat inovatif banget gitu loh. Ya bisalah kalau diterima di anak-anak kalangan milenial itu ya, usaha-usaha seperti ini. Kemudian kalau bicara mengenai bahan baku ya, karena saya ingin memanfaatkan ini aja sih, limbah yang ketimbang terbuang sia-sia, mending kita manfaatkan gitu, kita jadikan olahan yang lebih bermanfaat ya. Pertama kali saya ngambil nempil ya itu, beli di tukang mebel yang kayu-kayu ya. Saya itu waktu itu cuma ngecer belinya,
cuman beli satu gendel itu isinya 20 biji lah, kurang lebih segitu. Waktu itu saya coba waktu itu ya masang-masangin sendiri, ya hasilnya ya udah pas-pasan. Kemudian ya saya cari tukang yang bersedia untuk saya kerjasama. Jadi setiap kayu yang saya beli dari tukang mebel, tukang kayu itu saya kirim ke rekan saya untuk menyambungkan kayu tersebut yang sesuai model yang saya inginkan gitu. Teman itu nge-share ya di WA di story waktu itu ya, nge-share bahwasanya Lazismu itu mau mengadakan ini bantuan hibah ya, bantuan UMKM bagi ya mereka mengadakan bantuan karena memang tahu gitu ya semua usaha kena dampak gitu ya di pandemi itu. Nah ya udah aku ikutin aja waktu itu. Kok dari 100 berapa ya waktu itu ya yang masuk itu, kalau nggak salah 115 atau 120. Saya salah satu masuk di binaan ya, yang intinya yang terpilih ya, ada 5 lah itu waktu itu di Lamongan, 5 orang yang masuk, salah satunya saya gitu. Ya bersyukur juga gitu, bersyukur sekali gitu. Jadi saya juga bisa membeli bahan baku. Uang itu sangat membantu sekali ya, uang dari Lazismu itu. Karena saya benar-benar yang awalnya itu cuman dapat orderan ya cuman 1-2, sekarang mungkin biasanya bisa dalam sehari ada 8 biji, ada sampai 10. Paling waktu itu yang paling banyak itu berapa ya? 50 biji. Itu tender soalnya. Waktu itu tender ya, dari acara-acara pelatihan gitu. Dapat segitu banyaknya. Karena waktu itu saya siap ada modal gitu loh untuk membeli beberapa bahannya gitu. Dapat bantuan UMKM, ya udah aku uang itu benar-benar tak gunakan secara maksimal ya, benar-benar aku maksimal, aku pangkas yang nggak perlu-perlu waktu itu. Jadi aku benar-benar gunakan uang itu. Waktu itu dapat dana hibah dari Lazismu, aku gunakan buat kerjasama dengan perusahaan. Jadi gudang pabrik ya, gudang pabrik. Salah satu gudang pabrik yang ada di Gresik waktu itu. Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi hampir setiap 2 bulan sekali mereka ngirim kayu kayak gini, kayu bekas ya, kayu bekas palet. Mereka kirim ke saya, dari satu pickup, satu truk yang mereka kirim ya. Saya memilih bahan ini jenis jatinya itu jati Belanda ya. Ini memang impor dari Thailand ya, tapi melalui pabrik sih. Aku ambilnya memang bekas di situ. Jelaskan bekas apa? Bekas palet, bekasnya tuh buat ini coklat ya, bahan-bahan baku coklat itu. Ya. Aku ngambilnya memang di pabrik ini sih, pabrik coklat kemarin. Selama ini sih alhamdulillah nggak pernah ada masalah kalau untuk itu, karena sudah ini sih terbackup, karena ini saya beli itu banyak gitu, 1 truk langsung. Jadi stoknya itu memang banyak. Cuman ketika menipis itu jedahnya itu loh, jeda untuk mengirim kembali itu loh. Mungkin itu. Tapi alhamdulillah nggak pernah sampai nggak sampai mangkrak gitu ya, sampai telat ngirim lah, karena memang kekurangan stok. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Sebenarnya simple ya kan, kalau proses pembuatannya itu ini ya, yang pertama yang kayu-kayu yang dari palet itu kita kan ini ya, pilihin yang memang bagus, yang memang nggak ada matanya, kita coba satukan sehingga sambungannya itu nggak terlihat karena termanipulasi dengan serat itu. Salah satu ini ya contoh, ini kan kayak nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan seratnya ya, nggak kelihatan sambungannya, padahal ini sambungan. Disambung, jadi ya kita ada ininya sendiri, kita ada beberapa SOP ya, maksudnya intinya ini sih, di tukang kita itu maksudnya yang rekan kita untuk mengerjakan, untuk gimana caranya harus benar-benar bisa kayak nyatu gitu kayunya. Kemudian ya kita juga pakai ini sih ya, untuk menyambungnya pakai lem-lem biasa, lem-lem kayu ya, lem kayu terutama untuk menyambungkan ini. Kemudian ya setelah proses penyambungan selesai, kita keringkan, kita halusin pakai
Grendo ya bahasa ini. Grendo. Grendo. Itulah kalau ininya kita ngasihnya Grendo lah untuk memperhalus ininya dasarnya. Di finish enggak? Finishingnya di pernis nanti, di clear. Kita clear pakai jenisnya ada gloss sama doff. Yang ini doff kita, jenisnya doff ini. Jadi kelihatan seperti kayunya juga. Nah kita kan jadi setiap customer bisa memilih bentuk-bentuk beberapa macam ini bentuk kayunya. Desainnya juga. Iya, desainnya juga. Jadi tinggal ngirim fotonya aja, kita desain kayak lukisan. Setelah itu nanti kita kita tempelin di kayu. Pengerjaannya kalau untuk mentransfer sih ya ini ya, mentransfer kayunya. Kalau dari desain ya kita desain itu saya desain pribadi paling cuman sekitar 25 menit ya desain, karena memang udah terbiasa, gampang ya. Setelah itu kita print, kemudian kita tempelin, kita tempelin di kayu ya. Kita tunggu selama 4 jam. Kemudian kita hilangkan kertas-kertas yang ada di ini tadi. Nah, udah seperti itu selesai, kemudian kita pernis mungkin ya setelah ini ya 5 jaman lah itu sudah selesai ya. Sudah nanti jadi seperti ini 5 jaman. Saya alhamdulillah dibantu ini ya istri. Itu sebagai admin, kemudian ada rekan saya yang sebagai untuk mentransfer kayunya, ada 2 orang, kemudian yang bagian menyambung kayu-kayunya itu ada 1 orang, ya total 4 lah yang membantu itu. Itu. Selebihnya Anda kerjakan sendiri? Ya, selebihnya itu aku kerja. Mungkin saya hanya membantu ini aja sih, di bagian desainnya aja gitu. Desainnya aja selesai, nanti print, kemudian teman-teman yang 2 itu mentransfer gitu, menempelkan gambar tersebut gitu aja. Yang pertama strategi yang saya lakukan ya yang pasti untuk ini sih menunjang pendapatan saya melakukan pengiklanan di menggunakan Facebook ya, salah satunya Facebook itu corong pemasaran yang paling saat ini bagus. Shopee juga, kemudian Instagram juga itu juga sangat bagus. Mungkin saya akan fokus untuk memasarkan, mengiklankan dan membuat inovasi yang lebih banyak, sehingga ini sih jadi teman-teman customer itu biar bisa lebih banyak memilihnya. Jadi sebenarnya nggak ini sih ya, dibanding dengan teman-teman yang lain membuat kayak gini, harganya cukup terjangkau juga ini punya saya gitu. Dan kedepannya saya harapannya ini tetap eksis, karena ini juga salah satu hasil karya anak bangsa juga. Tetap eksis membantu teman-teman yang punya hari spesial, kayak salah satunya pernikahan, saya juga siap melayani itu. Kemudian di wisuda menyiapkan produk-produk untuk mereka yang istilahnya kayak punya pasangan yang mau ulang tahun. Nah itu insya Allah siap ya, dan akan memperluas pasar seluas mungkin lah ya, terutama di Indonesia ini. Saya ingin juga sampai ke seluruh Indonesia gitu sebenarnya. Kemudian saya belajar mengenai ini ya, strategi marketing ya. Saya pelajari dengan benar, sehingga saya membuka beberapa sosmed ya, buka toko online di Instagram, Facebook, kemudian website, dan ini juga untuk meningkatkan penjualan ya, meningkatkan omset terutama. Cuman saya sering membuat ini sih ya, membuat promo, jadi teman-teman yang lain juga pada suka, karena memang harganya ini terjangkau sih gitu lah. Buat dari yang kecil sampai yang gede itu ada semua gitu. Teman-teman bisa masang, ada kan kita ada yang jam juga, sama ada yang memang dibuat di meja sama di dinding ada gitu. Oh iya, sempat kepikiran ya, saya waktu itu pengen sekali mungkin membuat ini jualan offline ya, maksudnya yang tradisional, kayak buat lapak juga sendiri. Sempat kepikiran kayak gitu, cuman berhubung saat ini kan nggak mungkin ya jualan kayak gitu di tempat-tempat wisuda. Itu sebenarnya pengennya kayak gitu aku, cuman ya mungkin kedepannya sih insya Allah pengennya kayak gitu, mungkin ini dengan model yang berbeda gitu. Pasti ingin sekali nyetok di toko gitu ya, karena itu juga salah satu corong memperkenalkan usaha saya juga gitu ya. Bagi teman-teman saya, seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, jangan berkecil hati, karena
apa namanya pandemi ini yang kena dampak nggak kalian aja, mungkin semua teman-teman pengusaha juga gitu ya kena dampak gitu. Mungkin kita bisa mengambil hikmah, sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini gitu. Salah satunya saya juga kena dampak sehingga nggak ada pemasukan sama sekali, sehingga ini saya bisa membuat kayak gini, membuat crafting sehingga ada pemasukan baru gitu. Yang jelas teman-teman jangan pernah berkecil hati, yang penting teman lakukan sebisa mungkin. Yang pastinya yang teman-teman lakukan itu berkah ya, apa halal lah ya, caranya dengan cara yang baik. Dan ini teman-teman jangan pernah patah semangat, karena ketika kita patah semangat kita pun nggak akan pernah bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan gitu ya, harapan yang kita inginkan gitu.